Pernah nggak sih kamu merasa seperti ini? Alarm sudah bunyi berkali-kali, tapi rasanya badan kayak dilem ke kasur. Mau mulai kerja, malah scroll media sosial sampai lupa waktu. Niatnya mau olahraga, ujung-ujungnya malah nonton serial sampai malam. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Rasa malas itu manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi, masalahnya muncul kalau kemalasan ini sudah jadi kebiasaan, menghalangi kita untuk mencapai mimpi dan tujuan hidup. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas cara menghancurkan rasa malas dan membangun kembali semangat yang membara. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, kenapa sih kita bisa malas? Kemalasan itu bukan berarti kamu orang yang buruk atau gagal. Seringkali, ada akar masalah yang lebih dalam. Bisa jadi karena kita kelelahan, baik fisik maupun mental, terlalu banyak bekerja, kurang tidur, atau stres berkepanjangan, bisa menguras energi kita sampai habis. Atau mungkin, kita merasa tugas yang ada di depan mata terlalu besar dan rumit, sampai-sampai kita bingung harus mulai dari mana. Perasaan kewalahan ini akhirnya bikin kita menunda-nunda. Alasan lain bisa jadi karena kita takut gagal. Ketakutan ini melumpuhkan kita, membuat kita lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa daripada mengambil risiko dan mungkin saja kecewa. Dan yang terakhir, bisa jadi kita kekurangan motivasi yang jelas. Kalau kita nggak tahu kenapa kita harus melakukan sesuatu, ya wajar saja kalau kita nggak semangat untuk mengerjakannya. Nah, setelah tahu beberapa penyebabnya, sekarang gimana cara mengatasinya? Langkah pertama yang paling ampuh adalah dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang sangat mudah dilakukan. Misalnya, tujuanmu adalah menulis buku. Jangan langsung berpikir, aku harus menulis buku. Itu terlalu besar. Coba pecah jadi, hari ini aku akan menulis 1 paragraf saja. Atau, bahkan lebih kecil lagi, aku akan membuka laptop dan menulis 1 kalimat. Ketika tugasnya terasa sangat kecil, otak kita tidak akan merasa terancam atau terbebani. Keberhasilan menyelesaikan tugas kecil ini akan memberikan kita suntikan dopamin, hormon kebahagiaan, yang membuat kita merasa puas dan termotivasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah kecil. Selanjutnya, mari kita bicara tentang aturan 2 menit. Ini adalah teknik yang sangat sederhana, tapi luar biasa efektif. Aturannya begini. Jika ada sesuatu yang bisa kamu selesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Jangan ditunda. Misalnya, membalas email singkat, mencuci piring setelah makan, atau merapikan meja kerja. Kenapa ini berhasil? Karena ini melatih otot kita untuk bertindak, bukan menunda. Semakin sering kita mempraktikkan ini, semakin mudah bagi kita untuk memulai tugas-tugas yang lebih besar. Kebiasaan kecil ini akan membangun momentum yang kuat untuk melawan kemalasan. Kamu akan terkejut betapa banyak hal yang bisa kamu selesaikan hanya dengan menerapkan aturan sederhana ini setiap hari. Sekarang, mari kita ubah cara pandang kita terhadap motivasi. Banyak orang berpikir, aku harus menunggu motivasi datang, baru aku bisa mulai. Ini adalah jebakan pemikiran yang sangat umum. Kenyataannya, seringkali motivasi itu datang setelah kita mulai bertindak, bukan sebelumnya. Jadi, jangan menunggu inspirasi atau mood yang tepat. Paksa dirimu untuk memulai, meskipun hanya 5 menit. Setelah kamu mulai bergerak, momentum akan tercipta dan motivasi akan menyusul. Anggap saja seperti mendorong mobil yang mogok. Awalnya terasa sangat berat, tapi begitu roda mulai berputar, dorongannya menjadi jauh lebih ringan. Jadi, ubah polanya. Aksi dulu, baru motivasi. Lingkungan juga punya peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan kita. Coba lihat sekelilingmu. Apakah lingkunganmu mendukung produktivitas atau justru memelihara kemalasan? Kalau kamu mau fokus kerja, tapi ponselmu terus bergetar dengan notifikasi, tentu akan sulit. Jadi, ciptakan lingkungan yang memudahkanmu untuk melakukan hal yang benar. Kalau mau fokus, jauhkan ponsel atau matikan notifikasinya. Kalau mau rutin olahraga, siapkan pakaian dan sepatu olahragamu dari malam sebelumnya. Kalau mau makan sehat,
Jangan simpan makanan ringan yang tidak sehat di rumah. Dengan mendesain lingkunganmu, kamu mengurangi hambatan dan godaan, sehingga bertindak sesuai tujuan menjadi lebih mudah dan otomatis. Jangan lupakan kekuatan dari sebuah reward atau hadiah. Manusia itu secara alami akan mengulangi perilaku yang memberikan imbalan. Jadi, gunakan ini untuk keuntunganmu. Setelah berhasil menyelesaikan sebuah tugas yang sulit atau mencapai target mingguan, berikan dirimu sendiri hadiah. Hadiahnya tidak perlu mahal. Bisa berupa menonton satu episode serial favoritmu, membeli kopi kesukaanmu, atau sekadar bersantai tanpa rasa bersalah. Dengan cara ini, otakmu akan mengasosiasikan kerja keras dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini akan menciptakan siklus positif di mana kamu semakin termotivasi untuk produktif. Karena tahu, ada imbalan yang menanti di akhir. Penting juga untuk memiliki tujuan yang jelas dan alasan yang kuat di baliknya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa aku ingin melakukan ini? Apa manfaatnya untuk hidupku dalam jangka panjang? Tuliskan jawabanmu dan letakkan di tempat yang mudah kamu lihat setiap hari, misalnya di cermin atau di meja kerjamu. Ketika rasa malas mulai menyerang, baca kembali alasanmu itu. Ini akan menjadi pengingat yang kuat tentang kenapa kamu harus terus berjuang. Tujuan tanpa alasan yang kuat itu seperti kapal tanpa kompas, mudah tarim-menggaming, dan kehilangan arah. Alasan inilah yang akan menjadi bahan bakarmu saat semangatmu mulai redup. Satu hal yang sering kita lupakan adalah pentingnya istirahat dan menjaga diri sendiri. Kita bukan robot. Memaksa diri untuk terus-menerus produktif tanpa istirahat justru akan menjadi bumerang dan menyebabkan kelelahan ekstrem atau burnout. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai di luar pekerjaan. Istirahat bukanlah tanda kemalasan, tapi merupakan bagian penting dari strategi untuk tetap produktif dalam jangka panjang. Anggap saja seperti mengisi ulang baterai. Kamu tidak bisa terus menggunakan ponselmu tanpa pernah mengecasnya, kan? Begitu juga dengan dirimu. Terakhir, belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri. Akan ada hari-hari di mana kamu gagal, di mana rasa malas menang. Itu normal. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu merasa menjadi seorang pemalas seutuhnya dan menyerah begitu saja. Yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Terima bahwa hari ini mungkin bukan hari terbaikmu, maafkan dirimu, dan berkomitmen untuk mencoba lagi besok dengan lebih baik. Ingat, ini adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Setiap langkah kecil ke depan adalah sebuah kemenangan. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan untuk terus bangkit setiap kali terjatuh. Jadi, untuk merangkum semuanya, hancurkan kemalasan dengan memecah tugas besar menjadi langkah kecil. Terapkan aturan 2 menit. Mulailah bertindak untuk memancing motivasi. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Berikan hadiah pada dirimu sendiri. Temukan alasan yang kuat. Jangan lupakan istirahat. Dan maafkan dirimu saat gagal. Melawan kemalasan adalah sebuah perjalanan. Dan kamu punya semua alat yang kamu butuhkan untuk memenangkannya. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Kamu bisa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantumu untuk lebih semangat dan produktif. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang cara apa yang paling ingin kamu coba. Dan pastinya subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.